Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Ustaz Muhammad Syari. Kemarin kita sempat bahas sesuatu hal yang tuh sempat ramai Ustaz ya. Di komennya tentang perang sifil. Ramai banget itu, kayak kita kayak nonton cerita kayak film gitu kan. Dan mungkin sebagian kita merasakan cerita-cerita itu mungkin memang kita jarang belajar tentang sejarahnya sirah, ya kan. Padahal sebenarnya itu udah termaktub di kitab-kitab tarikh. Tapi karena mungkin kitanya aja jarang duduk di majelis-majelis tentang kisah seperti itu. Nah serunya kemarin setelah beres ngebahas tentang perang sifil Ustaz, ternyata setelahnya itu masih banyak lagi perang-perang berikutnya ya. Dan mungkin sekarang kita ngebahas tentang setelah perang sifil, kita tahu ada perang dengan Khawarij ya. Dengan Khawarij. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Mungkin kenapa orang-orang tuh akhirnya kayak baru pernah dengar nih cerita Siffin, atau dia pernah dengar cuma ya selewat aja. Iya. Memang yang paling penting dan utama untuk setiap muslim adalah sirah Nabi. Betul. Iya, sirah Nabi SAW. Baru setelah itu baru sirahnya para sahabat Nabi SAW. Mungkin dia waktu ikut sirah Nabi belum selesai sirah Nabi, dia udah futur duluan nih. Jadi belum sempat lanjut. Nah, fa'ala kulli hal, kalau dari perang Siffin kita tahu bahwa perang Siffin itu akhirnya menghasilkan satu hal, ketidaksepakatan antara dua belah pihak. Kan ujungnya itu kan. Muawiyah sendiri sebagai penduduk Syam dan pemimpin Syam, Ali sendiri sebagai pemimpin Irak dan penduduknya. Dan masalahnya masih ada bahwasanya pembunuh Utsman, kita kan pasti di sumber-sumbernya di sini kan. Pembunuh Utsman itu ada pada tentaranya Ali bin Abi Thalib. Kan itu masih berlanjut itu masalah. Hingga saat di akhir-akhir perang Siffin, kenapa perang Siffin itu berakhir? Perang Siffin berakhir itu karena terbunuhnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kan. Waktu Ammar itu terbunuh, orang-orang tuh terutama kelompoknya Muawiyah, karena Ammar bin Yasir kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Amr bin As ini CS-nya Muawiyah ya radhiyallahu anhu. Amr bin As bilang kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, qutila Ammar." Ammar terbunuh. Kan dia bilang gitu. Kemudian kata Muawiyah, "Terus kenapa kalau Ammar terbunuh?" Disitulah menyebutkan sebuah hadis, ya, taqtuluhu fi'atul baghiyah, bahwa Ammar itu yang bunuh kata Rasul adalah kelompok pembangkang. Di situ Muawiyah kan ya, Amr bin As yang paling dek juga, wah salah nih kita berarti. Ammar kok terbunuh di tangan kita gitu, di tangan pasukan kita. Hingga akhirnya itu juga menjadikan kendornya tensi peperangan di waktu itu. Nah setelah itu barulah Muawiyah radhiyallahu anhu serta Ali bin Abi Thalib khalifahnya ini berpikir untuk bisa islah. Jangan ada perang-perang lagi, karena nggak sehat ini perang saudara nih nggak sehat, mau gimana juga gitu. Walaupun semua kita sepakat bahwa mereka tidak ada yang tergolong sebagai orang kafir, semua bergerak atas ijtihadnya masing-masing. Hingga tercetuslah Muawiyah akan mengirim Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib akan mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dua orang ini diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin mereka untuk cari titik tengah. Hingga akhirnya terbentuklah tuh ada beberapa butir-butir perjanjian mereka. Di antara butir terpentingnya adalah perang dihentikan, dan yang kedua udah deh pisah deh ya. Yang Muawiyah sama penduduk Syam, yang Ali bin Abi Thalib sama penduduk Irak. Dua negara ya. Iya udah pisah aja udah. Karena Muawiyah masih nuntut hal yang sama sampai sekarang gitu. Singkat cerita, hingga akhirnya pendukung Ali bin Abi Thalib yang jumlahnya puluhan ribu itu ya, banyak riwayat ya, macam-macam ya. Itu ada yang mengatakan 20.000 ya, ada yang mengatakan 8.000. Itu sudah memandang Ali dengan pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib memberanikan diri untuk mengirim Abu Musa. Menurut mereka ini salah. Yang benar gimana? Yang benar kitabullah itu mereka. Yang benar Quran. Kenapa nyuruh orang nih Ali? Buka dong Quran gimana? Bagaimana Quran mendorong kita untuk berhukum terhadap orang seperti Muawiyah? Gimana coba? Perang kan gitu loh. Mestinya perang nih kata Haris, terus sampai mati nih. Kok sekarang Ali malah ngirim Abu Musa? Kemudian kalau sudah ada hasilnya disetujui lagi sama Ali. Hasilnya apa? Hasilnya kan nggak perang kan? Nah ini maunya perang nih. Pengennya perang nih orang nih. Karena nggak perang, ini nggak pakai hukum Allah ini Ali nih. Disitulah dari sekian puluh ribu orang tersebut dikatakan ada 8.000 ya. Kan Ali kan itu kan terjadi di Siffin ya. Siffin itu kan lebih dekat Syam daripada dekat Irak kan. Jadi pada saat pulang, Ali suruh pulang. Nah mereka tentara-tentara masuk ke Kufah, mereka minggir nih ke satu tempat namanya Haruriyah. Memisahkan diri. Ini Irak, ini Haruriyah. Emang dekat sebelahan, tapi mereka di situ. Siapa mereka? Ini yang nggak setuju sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nggak setuju. Iya, dia berontak. Ali langkahnya salah, bukan begini harusnya menurut mereka.
Kenapa Ali di situ? Menurut mereka ya, Ali di situ telah memakai hukum selain hukum Allah. Ali bin Abi Thalib telah mengganti Al-Quran dengan Abu Musa dan Amr bin As. Dan ini yang menjadi slogan mereka sampai hari ini. Tidak berhukum dengan hukum Tidak Allah. berhukum dengan hukum Allah. Itu quotes-nya mereka banget. Quotes dari zaman itu sampai hari ini. Perhatikan, sama semua. Yang sering banget mereka gunakan ya kalimat yang sama udah. Padahal Ali juga pada saat memutus Abu Musa itu dengan ya ada hukum Allahnya juga di situ. Coba ente berpikir. Allah, ya. Coba ente berpikir dengan hati yang bijak. Masa iya? Ali bin Abi Thalib ente bilang tidak berhukum dengan hukum Allah? Ini siapa nih orang nih? Iya. Nggak selevel sama kalian. Iya. Kalian ini bukan sahabat Nabi gitu loh. Ini yang ngomong semua bukan sahabat Nabi, bayangin. Terus nanti komentar Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan siapa yang diutus oleh Ali? Abu Musa al-Ash'ari. Siapa yang diutus oleh Muawiyah? Amr bin As. Ya, ini orang-orang top level nih. Iya, Ini orang top level. Terus nanti dengan mudahnya, wah kafir semua nih. Orang-orang. Subhanallah. Ini ente sama dia aja nggak apple to apple kalau dibandingin gitu loh. Kok ngomong bisa sampai se-ekstrim itu gitu loh. Ini kan kita sebagai pembaca sejarah yang ingin bijak ini cukup aneh langkahnya orang-orang gitu. Nah, akhirnya memboikot lah, bukan boikot, mereka memisahkan diri. Pada saat mereka memisahkan diri, 8.000 orang itu kumpul di Haruriyah tadi namanya. Nanti kita akan lihat ya, bener nggak Ali itu nggak pakai hukum Allah di situ? Atau ternyata ini hanya dugaan mereka aja? Mereka hanya menunggangi hukum sesuatu, tapi dasarnya perasaan mereka, pendapat mereka. Mereka menghukumi orang, tapi bukan dengan fakta, dengan perasaan mereka. Ya. Nah, di Haruriyah akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini riwayatnya lumayan, ada 2 atau 3 riwayat lah. Pada saat mereka sudah berpisah, Ali bin Abi Thalib dikabarin bahwa mereka ini pisah dan menganggap 8.000-an ini. 8.000. Tapi di riwayatannya itu 20.000. Wah, jauh banget. Iya, jauh banget. Syekh Ali Hasan Halabi nyebutin 20.000, ada riwayat yang ngomong 20.000 orang yang masuk Haruriyah. Bayangin tuh. Itu lebih banyak dari Fathu Makkah ya kalau nggak salah. Iya, banyak. Ini banyak banget ini. Banyak banget nih orang. Kan pasukan Ali kan seingatannya 70.000-an kalau asal dibawa sama Ali kan. Kan yang mati kan berapa banyak kan, nggak banyak yang meninggal kan. 20.000. Di sisanya juga banyak gitu loh. Setengah. Iya. Banyak banget gitu loh. Nah, hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikabarin nih tentang keburukan-keburukan si orang-orang ini. Sampai sekarang itu Ali belum sampai memberanikan diri melabeli mereka sebagai Khawarij. Oh, Belum. Oh nanti dilihat kapan tuh Ali bin Abi Thalib ini nih orangnya gitu. pada saat itu. Saat ini belum nih, pas dia boikot membangkang gini belum dilabelin ya. belum dilabel apa-apa sama Ali. Belum. Karena masih banyak hal-hal yang mesti dibereskan sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali kembali ke Kufah, para sahabat-sahabat yang mendukung Ali kembali ke Kufah, dan Ali bin Abi Thalib punya masalah baru sekarang. Ini ada orang-orang yang terkenal. Nah, ini juga masalahnya nih. Ini mereka, tahu nggak disebut apa nih mereka nih? 8.000 orang. Al-Qurra wal Ubbad. Al-Qurra wal Ubbad itu ahli Quran dan ahli ibadah. Ini juga yang bikin para netizen tuh ngeliatnya beda gitu, netizen zaman dulu ya. Iya. Ustadz semua nih di sono nih gitu loh bahasanya. Ini Ustadz semua nih gitu loh. Ya, ini juga bikin syubhat tambah kencang gitu loh. Kok bisa orang-orang kayak gitu sih? Orang yang biasa kita puji justru mereka di sana gitu loh. Hingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menjadikan mereka itu membuat perjanjian sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya udah kalian kalau mau tinggal di sana jangan bikin kriminalitas. Kata Ali, nggak boleh bikin kriminalitas. Ya, kalian tidak boleh mengikuti peperangan bersama Ali atau tidak mendapatkan ghanimah dari peperangan yang dilakukan lah. Jadi ada 2-3 perjanjian, tapi perjanjian paling berat tuh nggak boleh ada kriminalitas. Karena Ali tahu, nih orang kejam-kejam nanti nih. Jadi nggak boleh ada kriminalitas dari kalian. Nggak boleh kalian membunuh warga siapapun dia. Nggak boleh. Nah, berjalanlah mereka dengan ribuan orang di tempat mereka di Haruriyah. Sampai satu hari, ya, disinilah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyambangi mereka. Sedangkan Ibnu Abbas ada di Kufah kan bersama Ali kan. Nah, saat Ibnu Abbas ada di situ, Ibnu Abbas bilang, wahai Ali bin Abi Thalib, saya mau sambangi mereka, saya mau ajak diskusi mereka, katanya. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan. Ini orang bukan orang biasa ini, sadis mereka. Mereka marah sama kita, mereka bisa aja membunuh engkau gitu loh. Dalam beberapa riwayat dikatakan kata Ibnu Abbas, saya ini Ibnu Abbas, saya ini orangnya nggak ada enemy-nya, nggak ada musuhnya saya. Kalau ente benar, banyak yang kesel. Kalau saya enggak, akhirnya diperbolehkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pergilah Ibnu Abbas ke sana. Dan Ibnu Abbas waktu pergi ke sana, dia pakai baju yang begitu bagus berwarna merah kalau nggak salah. Dia pakai baju warna merah, dia masuk ke kampung itu. Dan testimoni pertama Ibnu Abbas ngelihat adanya orang-orang yang kurus karena banyak berpuasa.
bibir mereka pecah dan kering karena banyak Ibadah puasa. ya. Jidat mereka hitam. Wah, muka mereka lusuh karena tahajudnya begitu lama di waktu malam. Allahu Akbar. Ya, ini pemandangan yang kata Ibnu Abbas apa? Kata Rasulullah SAW apa? Tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian menganggap remeh salat kalian kalau ngelihat mereka salat. Iya. Ini ajib ini. Ini nggak tahu deh hari ini siapa yang menjadi contoh seperti ini luar biasa gitu loh. Dari apa yang dilihat oleh Ibnu Abbas luar biasa. Rasul aja membandingkan sholatnya para sahabat. Kalau dibandingkan sholat mereka, kalah loh. Sholatnya parah loh. Mantap, lama gitu loh. Dirinya lama gitu. Sholatnya mereka. Subhanallah. Ini pelajaran nih buat kita. Ini yang soleh-soleh ini belum tentu yang terlihat soleh ubat, ahli ibadah ini belum tentu dibenarkan juga. Kita mesti lihat di atas sunnah apa enggak. Iya. Iya dong. Ya. Ini Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas yang datang muji mereka dalam keadaan mereka sesat semua. Sesat semua. Datang Ibnu Abbas, begitu datang Ibnu Abbas, dilihat kan, oh Ibnu Abbas yang datang. Ya, mereka bilang apa? Wahai kalian nih penduduk Haruriyah, tahukah kalian siapa yang datang? Gitu. Sebagian nggak tahu kan? Bahwa ini adalah ini Abdullah bin Abbas, orang Mekah. Ya, ini Abdullah bin Abbas. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang orang Quraisy yang Allah telah mengatakan tentang mereka qaumun khasimun, kaum yang suka ribut. Nanti bayangin Ibnu Abbas datang dibilang begitu. Ini ada di Quran nih orang ini qaum khasimun. Padahal dia kurang ajar emang dia orang-orang. Sahabat digituin bayangin aja qaumun khasimun itu mereka. Dan begitu lihat Ibnu Abbas, ganteng Ibnu Abbas. Mereka anti ganteng, anti rapih. Wah, antum habis antum. Zuhud Antum mereka ya. Definisinya mereka. Jadi itu masalahnya. Mereka Kusut, tuh ya. kusut, benar, kusut banget mereka. Mereka begitu ngeliat Ibnu Abbas, kok seperti ini pakaiannya, mana kesolehan Anda? Subhanallah. Ya, jadi mereka selalu ngukur kesolehan seseorang tuh lewat apa nih? Fisiknya gimana nih? ya. Cocok nggak nih jadi orang soleh yang fisik ini? Oh, zuhudnya harus Zuhud, iya, Zuhud harus benar-benar kusut banget. Lusuh banget, baru bener. Kalau belum lusuh, nggak bener ente. dunia banget loh. Waduh, terlalu dunia. Akhirnya Ibnu Abbas bilang, Rasul ini pernah pakai pakaian juga seperti ini yang indah. Jadi Rasul ini pernah pakai pakaian seperti yang saya pakai sekarang, kata Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas cerdasnya emang sengaja pakai baju itu, mancing. Ayo deh, ntar lagi nanya kan. Oke. Kalau nanya dijawab nih Ibnu Abbas. Bener aja dia nanya. Itu yang paling pertama kali mereka gerah tuh dari Ibnu Abbas itu. Zohirnya gerah banget deh. Kok gini sih? Mana? Manusia muslim tuh gak gini. Nah, sampai sekarang kaidah mereka ada terus. Ada terus. Sampai mereka selalu menitik beratkan bagaimana fisik seseorang. Padahal yang dipakai sama dia itu bukan hal terlarang, tapi dia nggak mau. Dia maunya orang tuh sempurna, betul-betul lusuh dan zuhud sebagaimana yang mereka pahami. Makanya Nabi SAW mengatakan mereka yamruquna minad din, kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Betul kan? Nabi SAW bilang apa? Mereka ini keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Jadi dari apa? Dari sasarannya. Jadi ini kalau ini binatang, ya panahnya nunjuk, lewat lagi. Itu Khawarij. Jadi ekstrimnya parah. Dia mau masuk agama, malah keluar dari agamanya gitu. Saking kencangnya, sama kayak orang manah kekencangan itu penembus kan. Begitulah mereka kata Nabi SAW. Jadi kencang banget, kritis banget. Bahkan mereka kritis nggak tanggung-tanggung sama Ibnu Abbas. Jangankan Ibnu Abbas deh. Kalau kita lihat sejarahnya lebih panjang, Rasul SAW mereka bilang apa? I'dil ya Muhammad. Disuruh adil. Adillah wahai engkau wahai Muhammad. Oh iya. Subhanallah. Nabi SAW bilang apa? Waihak, celakalah anda kalau saya tidak adil. Siapa yang adil? Ya, makanya Nabi SAW kan bilang dalam satu hadis, kenapa kalian nggak percaya sama saya, kata Nabi SAW. Ya, sedangkan yang memiliki langit dan bumi percaya sama saya. Apa alasan lo nggak percaya gitu loh? Terus apaan alasan lo untuk tidak mengatakan saya adil, sedangkan yang di atas itu mengatakan saya adil gitu? Ini bayangin nih, Khawarij offside-nya luar biasa, sampai Nabi aja dikritik. Hingga pada saat Ibnu Abbas datang kepada mereka, Ibnu Abbas tuh tanya kepada mereka, ini kalian ada apa? Kenapa nih kalian? Ya, barulah mereka duduk. Mereka duduk tapi nggak semuanya dengerin emang. Ini yang rese-rese yang dari tadi awal bilang qaumun khasimun, Ibnu Abbas itu adalah orang-orang yang suka membantah-bantah dan seterusnya. Bilang, pertama, Ali bin Abi Thalib kenapa mengutus Abu Musa? Itu adalah perbuatan di luar Quran, harusnya pakai Quran. Kata Ibnu Abbas, oke,
Kenapa Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa? Diceritakanlah dalam Al-Quran, ada justru firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika ada suami dan istri yang sedang bertengkar dan ingin damai, Putuslah tadi. fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dari pihak suami satu, pihak istri satu buat didamaikan. Dalam Al-Quran gitu. Justru Ali bin Abi Thalib pakai Quran. Iya. Tapi kan bukan suami istri gitu ya. Kalau suami istri aja untuk Yang nyari iya, jalan Yang tengah. paling kecil apalagi. Iya, apalagi darah kaum muslimin. Terus kenapa kita mesti perang kalau masih ada jalan tengah untuk kita bisa jadikan kedamaian di antara mereka gitu. Jadi nih Khawarij ini ngerasa ini nggak pakai Quran nih, padahal dia aja yang bahlul. Tapi memang di antara sifat mereka hafal Quran. Betul. Mereka hafal Quran wa yaqulu min qawli khairil bariyah, bahkan mereka hafal hadis. Tapi masalahnya la yujawizu hanajirahum. Enggak sampai keluar dari tenggorokan mereka. Artinya mereka enggak paham. Mereka cuma ngafal aja, cuma enggak paham apa-apa gitu loh. Hingga akhirnya ini menjadikan mereka jatuh. Namun sebelumnya Ibnu Abbas waktu datang kepada mereka, Ibnu Abbas itu mengatakan mewakili siapa? Mewakili para sahabat. Ini juga ajib nih perkataan Ibnu Abbas. Ji'tu min indi ashabi Rasulillah. Aku datang kepada kalian dari sisi sahabat Nabi SAW. Dan kata-kata Ibnu Abbas ini sebenarnya dalam. Kenapa? Lu member lu banyak tapi gak ada yang sahabat kan? Iya, itu dia. Lu member lu banyak cuma gak ada yang pernah lihat Nabi kan? Ya kalau saya bareng-bareng nih sama Nabi dulu gitu loh. Ini menandakan bahwa kebenaran itu memang harus dihuni oleh para sahabat. Jalan itu harus dihuni oleh para sahabat. Kalau ada satu pendapat tidak dihuni oleh para sahabat, pasti sesat, pasti. Sebagaimana Khawarij. Di tengah banyaknya para sahabat, dia sebanyak itu orangnya, gak ada satupun dari sahabat. Gak ada pernah di antara mereka ngelihat Nabi, gak pernah. Oh, mereka tabiin. Iya, mereka di bawahnya para sahabat semua. Bayangin. Gak ada. Sama sekali. Sekarang ini sahabat banyak. Kok kalau kalian benar, masa iya sih gak ada yang ikut? Iya. Masa lawan kalian semua gitu loh. Hingga akhirnya Ibnu Abbas berdebat dengan soal pertama seperti itu. Dan kata Ibnu Abbas, akharajta min hadha. Udah beres? Paham sekarang? Paham. Kedua, kenapa Ali bin Abi Thalib waktu perang Jamal tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan? Kan itu peperangan. Mestinya kan boleh-boleh aja perempuan itu ditawan. Kata Ibnu Abbas, kemungkinan kalian cuma dua, kata Ibnu Abbas. Apakah kalian tidak menganggap bahwa Aisyah itu adalah ibu kita semua? Wa azwajuhu ummahatukum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kalian. Bagaimana hukumnya seorang anak menawan ibunya sendiri? Bolehkah itu? Nggak boleh. Oke. Kemungkinan yang kedua adalah kalau kalian menganggap bahwa Aisyah bukanlah bagian dari istri Nabi, kalian telah kafir dengan tidak percaya dengan ayat ini. Paham ya? Dijebak sama Ibnu Abbas itu. Lo mau kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Akharajta min hadza. Paham nggak kata Ibnu Abbas? Selesai syubhatnya. Oh iya, paham. Emang nggak boleh berarti ya? Itu kan ibu kita. Oh dia kan alergi, nggak mungkin Khawarij. Khawarij itu kan dia kenceng ya. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khawarij kan diterima. Kenapa? Karena mereka membenci kebohongan. Jadi mereka nggak bakal berani bohong. Nggak bakal berani bohong. Jadi hadis mereka diterima. Beda sama Rafidhah. Rafidhah justru kadzab. Buat hadis palsu. Nah Khawarij enggak gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu perjanjian dengan Muawiyah. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menulis dirinya sebagai Amirul Mukminin? Kalau Ali bin Abi Thalib tidak mau menulis dirinya sebagai Amirul Mukminin, maka dia adalah Amirul Kafirin, kata orang Khawarij. Lihat, ini kaidah dia nih. Dia sering banget memakai hukum apa tuh namanya ya. Jadi kalau lo nggak begini, lo begini. Iya. Kalau begini, begini. Jadi seseorang itu harus, misalkan Kang Reda, kenapa pakai baju putih? Nggak suka warna hitam kan? Enggak dong, kok gitu sih? Gitu loh. Iya. Gue pakai baju putih bukan berarti gue nggak suka warna hitam. Iya. Kenapa khairum nih oranye? Oh gara-gara nggak suka warna merah. Iya. Apa sih? Apakah saya memilih satu warna Sempit kemudian gitu, iya? Itu bahaya tuh. Itu bahaya banget. Ente melazimkan hukum kepada seseorang yang tidak pernah dia katakan. Emang boleh? Gak boleh kan? Karena waktu itu bilang, kita pakai celana putih, gak ada ban warna hitam kan? Kapan gue ngomong gak ada ban warna hitam? Itu kan bisa bilang gitu sama anak. Kenapa seseorang harus dilazimkan dengan sesuatu yang gak pernah dia ucapkan? Wah, ini aneh banget, itu kaidah mereka. Itu hati-hati tuh. Jangan sampai ada di antara kita ya, dan teman-teman juga punya cara pikir kayak gitu. Iya. Gampang banget pengafirin orang. Pasti gitu. Betul. Waktu Raja Faisal tuh kalau nggak salah, Raja Saudi dulu, kalau nggak salah ya, salaman sama perempuan lah, nggak tahu dari Inggris dari mana tuh, pemimpin Inggris. Itu dengan seringan itu mereka bisa mengatakan bahwa ini raja kafir nih. Dia bersalaman dengan perempuan, menghalalkan salaman dengan yang bukan mahram. Kapan nih ngomong gini kapan? Iya itu maksiat iya, tapi menghalalkan ini kan lebih besar lagi daripada sekedar maksiat itu. Ya. Jadi mereka sering tuh cara-cara begitu gitu.
Nah, pada saat mereka bilang begitu, kata Ibnu Abbas, Ali sendiri sebagai pelaku, waktu dia diharuskan oleh Rasul SAW menghapus ucapan Rasul Allah, utusan Allah. Kapan? Pada saat Hudaybiyah, ya kan? Kata Rasul SAW, Ali kan bisa nulis, Rasul kagak bisa. Kata Rasulullah SAW, Ali, ya, uktub, tulislah. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Muhammad dengan Suhail bin Amr, ya, sebagai kelompok musyrikin. Pada saat ditulis sama Ali, ya, ini ma qada Rasulullah SAW, ini adalah putusan dari Rasulullah SAW. Kata Suhail, kalau ente nabi, kita nggak usah bikin gini-ginian. Saya nggak percaya anda nabi, hapus tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, nggak akan saya hapus. Ali-nya nggak mau hapus. Akhirnya Rasul SAW yang ambil. Mana Ali? Mana tulisannya? Rasul nggak bisa baca kan? Nggak tahu ini mana ya. Dihapus sama Rasulullah SAW. Tulis Muhammad bin Abdullah. Apa kata Rasulullah? Inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Saya adalah Rasulnya Allah, walaupun kalian nggak percaya sama saya. Nggak ada manfaatnya buat saya gitu. Ya udah, tetap Rasul kok. Bayangin, kerasulan aja dihapus. Apalagi sekedar julukan Amirul Mukminin. Bukan berarti Ali dihapus namanya dari Amirul Mukminin kemudian jadi Amirul Kafirin gitu loh. Akharajta min hadza? Faham kata Ibnu Abbas? Faham. Nah, dari situ didongkilkan itu ada 2000 orang akhirnya kembali ke Kufa, ke Ali bin Abi Thalib, rujuk. Mereka rujuk. Ini penting nih. Ternyata mereka rujuk dengan ilmu. Dan Ibnu Abbas menghabiskan mereka nggak pakai pedang ya, akhi. Bil hujjah. Pakai hujjah. Dan hujjah yang ditegakkan Ibnu Abbas, ya, itu adalah hujjah yang memang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib juga. Karena dari sini tersaring. Mana yang benar-benar nih pembangkang dan mata followersan doang, netizen doang gitu. Hanya terkena buzzer. Nah, akhirnya udah tersaring kan? Tersisalah sekian ribu orang. Kalau kita katakan tadi 8.000 berarti sisa 6.000. Ya. Terselamatkanlah 2.000 orang ini. Begitu terselamatkan, ternyata ini kaum yang punya perjanjian sama Ali bin Abi Thalib, bukannya membaik malah bikin parah. Akhirnya mereka kumpul mereka aja kan. Mereka bilang, "Oh, ini enggak benar. Ali tambah kesini tambah enggak benar. Bukan tambah benar. Ini gimana Muawiyah nih urusannya sampai sekarang? Kok enggak diurusin sama Ali? Udah, sepakat kita serang Muawiyah." Jadi mereka yang mau serang Muawiyah. Karena menganggap bahwa Muawiyah itu kafir, membangkang kepada Ali. Ya lu enggak sadar lo ngapain nih sekarang gitu. Sama Ali. Sama aja gitu kan. Akhirnya di jalan. Begitu Ali dengar bahwa di jalan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu curiga di situ. Ini nih yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruknya makhluk yang ada di kolong bumi ya ini. Khawarij ini nih, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib udah mulai berasa tuh. Nah, ini baru tambah yakin kan Ali kan? Sudah Ali tambah yakin radhiyallahu anhu, tapi belum ada aksi apapun. Ya, mereka berjalan hingga mereka berjalan lewat satu wilayah yang di sana dihuni oleh seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Kalau ente pernah dengar Khabbab ibn al-Arad itu yang pernah punggungnya itu dikasih bara api panas gitu sama orang-orang musyrikin zaman dulu bareng sama Bilal dan lain-lain zaman Mekah. Nah, ini anaknya nih, Abdullah. Nah, Abdullah itu udah ada dua riwayat. Abdullah itu disergap sama mereka, ditangkap. Karena sahabat Nabi, pendukung Ali, ditangkap. Pada saat lagi ditangkap, ya, ikut kan sama rombongan mereka mau pasang tenda di sini, ikut dulu. Yang dilihat oleh Abdullah bin Khabbab adalah orang-orang Khawarij itu. Mereka itu di waktu itu ya, mereka nih ada satu butir kurma jatuh. Kemudian satu di antara mereka ada yang makan. Terus tegur sama yang lain. Subhanallah, kurma siapa ini? Kata dia. Kenapa dimakan? Ini bisa jadi punya kafir mu'ahad. Kata dia, jangan dimakan, bukan hak. Dia korma, ketakutan dia satu. Haram. Khawarij, kencang dia. Halal, mesti halal gitu ya. Jalan lagi, seekor babi lewat, sikat sama salah satu tentara. Dimarahi lagi sama yang lain. Subhanallah. Ini khinzir, ini babi bisa jadi punya kafir. Gak boleh kita tumpahkan ini babi nih. Nyawanya gak boleh mati di tangan kita. Gak berhak. Di situ Abdullah bin Khabbab bilang, mau nggak kalian? Ada yang lebih mulia daripada sebutir kurma dan seekor babi. Apa itu? Saya sahabat Nabi, kenapa kalian tangkap? Sama babi ketakutan, bukan hak. Nangkep saya haknya apa? Kok bisa saya disergap itu? Ya, itu satu riwayat yang kemudian Abdullah bin Khabbab dibunuh gara-gara itu. Riwayat yang kedua, ini lebih parah lagi. Riwayat yang kedua adalah pada saat mereka ketemu dengan Abdullah bin Khabbab, mereka nanya, apakah Anda sahabat Nabi? Iya, kata Abdullah. Apakah Anda mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan? Iya, sampaikan kepada kami hadisnya.
Sampaikan hadis sama Abdullah bin Khabbab. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Khabbab adalah tentang fitnah. Kata Abdullah bin Khabbab, orang yang duduk di saat fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari, gitu kan. Kemudian kan di ujung hadisnya Rasul mengatakan, kalau sudah datang waktu fitnah, jadilah korban, jangan jadi pembunuh, kata Nabi. Jangan bunuh. Setelah hadis itu disebutkan, beres, Abdullah bin Khabbab diambil, digorok oleh mereka, mati di tempat. Setelah mereka mendengar hadis, jadilah korban, jangan jadi pembunuh. Itu bayangin. Sahabat. Wallah nggak ada rahmatnya Khawarij, nggak ada kasih sayangnya, nggak ada kasih sayang. Beres itu, istrinya Abdullah bin Khabbab dibelah perutnya, diambil anaknya, dimatiin, dan istri juga dimatiin. Kekejian ini luar biasa, sadisnya luar biasa nih orang. Kayak ketutup gitu akalnya dengan syubhat yang luar biasa. Padahal ahli ibadah yang tadi. Subhanallah, ahli ibadah. Dan fil akhir ya akhi, yang bunuh Ali bin Abi Thalib Ibnu Muljam itu memang siapa? Ibnu Muljam itu kadernya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang ngutus dia ke Mesir dan bilang kepada orang Mesir, tolong nih Ustadz muliakan. Ini diantara yang terbaik diantara kami, kata Ali. Saya kirim ke Anda. Dia pulang bunuh Ali, bayangin. Subhanallah. Karena itu tadi Ali tidak berhukum dengan hukum Allah itu Sama. tadi. Cuma dia kan nggak di sini. Iya, tidak di sini. Dia masih tugas kan. Nanti dia pulang. Ini nanti emang abis ini kan teman-teman yang di kota-kota lain kan kesel kan. Oh temen gue dibantai. Iya. Nah nanti dia pulang akhirnya bikin rencana untuk bunuh Ali. Nah pada saat sudah bunuh Abdullah bin Khabbab, kriminalitas tinggi, Ali ingat kan punya perjanjian. Oke. Jangan nodai siapa-siapa. Kriminal. Di situ ya. Itu di bulan Safar kalau nggak salah, tahun 37 atau 36 gitu. Ali naik mimbar, langsung Ali ngapain? Bawain seluruh hadis-hadis Khawarij yang dia dengar. Ucap langsung ya. Yuharridun, langsung disemangatin orang-orang. Ayo kita perangin mereka nih abis ini. Tadinya Ali udah mau ke Muawiyah juga. Iya. Kata Ali nggak pakai ke Muawiyah. Ya, kita ke mereka dulu nih. Karena Ali di situ udah yakin. Ini Khawarij. Kemudian Ali menyebutin satu hal. Kata Ali bin Abi Thalib, pokoknya di antara mereka, di tangan salah satu tentara mereka itu harus ada ciri khusus, yaitu di bawah sini nih ada seperti payudara perempuan, ya, dan nanti goyang-goyang. Nah, itu kata Rasul itu ciri Khawarij yang akan diperangi. Oh, pada saat itu, Iya, betul. bukan ciri-ciri keseluruhan. Bukan pada saat ciri itu. Pada saat itu. Dan memang Rasulullah SAW ini ada beberapa hadis yang menyudutkan kepada Ali bahwa Ali yang bakal bantai ini orang emang. Oh. Gitu loh. Singkat cerita, subhanallah, peperangan dimulai. Ali bin Abi Thalib ngangkut semua orang, ayo perangin. Tapi gejolak masyarakat kan ada. Ini qurra wal ubad. Ustaz ini Iya, yang dibantai. masa kita perangin orang-orang ahli Quran apa segala macam kan? Mereka ragu. Nah, di situ Ali bin Abi terus sampai mau perang, kata Ali bin Abi Thalib, kalau kalian perang karena saya nggak bisa membalas apapun dan saya nggak bisa bantu apapun. Tapi kalau kalian perang karena Allah, pasti Allah bantu. Ali terus motivasi orang-orang. Karena Ali yakin mereka adalah Khawarij, sedangkan di tentara, Ya ini Ustaz. iya. Ini benar apa enggak nih gitu loh. Akhirnya subhanallah peperangan dengan peperangan yang cukup kuat kata para ulama. Begitu peperangannya sangat kuat, berat peperangannya sampai akhirnya seluruh mereka mati. Seluruhnya mati. 8.000-nya itu. Mati, ribuan orang mati di situ. Itu terjadi di Nahrawan. Nahrawan, makanya disebut perang Nahrawan. Makanya disebut perang Nahrawan tadi karena terjadi di situ dari Kufah mau ke Nahrawan, yang orang Haruriyah mau ke Syam. Oke. Ya kan dia tadinya mau ke Muawiyah kan, dicegat di situ, perang di situ. Beres peperangan tersebut, di situlah Ali bilang kepada seluruh tentara, "Utlubur rajul, cari yang dibilang sama Rasul, cari." Ya, Cari itu ya. Ali. Ali enggak ini sampai mati semua. Ali belum pernah nemuin. Enggak ada yang lapor sama Ali bahwa nemuin orang kayak gitu. Ini kan bikin deg-degan nih. Hah? Iya. Jadi Ali cari nggak dapat. Di situ Alinya nangis. Jangan saya salah ini gitu. Wah itu para sahabat datang bolak-balik. Yakin nggak kemarin waktu berhukum nih? Maksudnya waktu keputusan perangin mereka yakin nggak? Yakin. Cuma sekarang nggak dapat orangnya. Wah Ali bin Abi Thalib nangis. Para sahabat mulai pada nangis. Yang ikut perang pada nangis. Salah. Bener Ustadz dong ternyata yang kita bunuh gitu loh. Hingga Ali bin Abi Thalib cari dengan kudanya apa segala macam sampai Ali menemukan tuh satu bawah gitu loh, kayak lembah gitu. Di situ banyak mayat juga. Dicari-cari sama Ali bin Abi Thalib. Ternyata paling bawah Ali bin Abi Thalib nemuin orang persis sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepadanya. Ada ciri-cirinya di tangannya. Di situ Ali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Inilah kebenarannya gitu loh. Bahwa Ali bin Abi Thalib masuk kepada golongan yang Nabi SAW adalah orang-orang terbaik, adalah orang-orang yang memerangi mereka. Masuk semua dia. Nah dari sini Ali bin Abi Thalib tuh ngerasa plong gitu loh. Alhamdulillah.
Ternyata misinya nih komplit, udah bener nih. Ini yang dibunuh sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, makanya dari sini kita bisa melihat ya bagaimana para ahli ilmu ya, Ali bin Abi Thalib kan ahli ilmu ya. Bagaimana mereka ngecek kembali, bener nggak ahli bid'ah nih? Nggak langsung. Kirim Ibnu Abbas. Ngomongin hujah ditegakkan gitu. Ini kan penting buat kita pada hari ini ya, terutama di media sosial kan. Nanti ngecap orang ini nggak mudah ternyata. Ali bin Abi Thalib dengar langsung hadis dari Rasulullah SAW. Langsung dengar, detailnya tahu. Tapi Ibnu Abbas datang dulu, sabar dulu, lihat dulu. Bener kriminalitas Abdullah bin Khabbab dibunuh. Oh, ini luar biasa nih orang sadis gitu loh. Jadi begitu data-datanya banyak, baru muncul Ali bin Abi Thalib ijtihad. Bener ini, Khawarij ini perlu diperangi. Sampai ujungnya dia membenarkan ijtihadnya sendiri dengan menemukan korban yang dibilang oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari situ fitnah Khawarij itu akhirnya berkurang jauh gitu. Tapi yang di kota-kota lain masih muncul. Makanya Ali bin Abi Thalib ya memimpin kalau salah 6 tahun nih. Kesibukannya ngurusin masalah baiat pertama, kemudian perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, habis itu dia yang dibunuh. Ya, dan ini pembunuhan atau peperangan terhadap Khawarij ini adalah prestasi terbaik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dari sini kita mengetahui bahwa boleh memang memerangi mereka. Dan Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, dan ini jadi khilaf di antara para ulama. Wahai Ali bin Abi Thalib, ini mereka nih, akuffarun hum, apakah mereka kufar? Kata Ali bin Abi Thalib adalah minal kuffari farru. Mereka tuh takut jadi kafir, makanya begitu. Apakah mereka munafik? Mereka nih takut dari munafik, makanya begitu. Terus siapa mereka? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara kita, tapi mereka berlebihan terhadap kita. Sadis terhadap kita gitu loh. Dan Rasul membolehkan kita untuk memerangi mereka memang, ya. Jadi akhirnya Ali bin Abi Thalib harus mengurus mereka, walaupun nantinya Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh salah satu dari mereka juga, tapi membernya masih di luar kota gitu loh. masih ngatur strategi. Masih ngatur strategi. Ustaz, dari tadi yang disampaikan, sebenarnya kan tanda-tanda yang seperti itu kadang-kadang bias juga di antara masyarakat kita. Malah kadang-kadang orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat ini justru sebagian masyarakat menganggap kita seperti itu. Kadang-kadang dianggapnya kita berlebihan, dianggapnya ya kan. Dianggap kita berlebihan dalam beragama karena kan kita untuk hal yang ini dibilang haram. Padahal memang hukumnya haram. Tapi dianggap mereka kita berlebihan. Terus ada tanda-tanda jidatnya hitam. Padahal enggak ada. Sebagian kita ada, sebagian mereka juga ada kan. Ya, terus dianggapnya kita mengkafir-kafirkan, seperti Khawarij juga mengkafir-kafirkan. Jadi intinya seakan-akan yang berbahaya ini dianggapnya itu orang-orang yang seperti kita yang sedang ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita hanya menerangkan terhadap kekufuran. Beda gimana sih? Ya beda sangat signifikan. Iya. Beda sangat signifikan. Ahlus Sunnah itu berjalan dengan para ulama ya, akhi. Ya kalau ente tadi bilang ini cukup bias di antara masyarakat, mana sampai boleh kita mengatakan atau menggolongkan mereka sebagai orang-orang ekstremis seperti Khawarij dan lain sebagainya. Memang ini bukan ranahnya orang awam untuk menghukumi. Kita dari tadi berbicara tentang Ali dan Ibnu Abbas ya, akhi. Tentang alim. Jadi kalau ente mau tahu yang mana Khawarij, ya nanya kepada ahli ilmu. Nggak bisa kita dengan data-data yang kita miliki, dengan kelemahan kita, searching di internet atau ngelihat Kang Uki dan Kang Reda pakai jenggot. Itu kan terlalu bodoh. Nggak adil juga lah. Masa gara-gara jenggotnya orang dikatakan sebuah kesesatan kan nggak adil juga ya. Ya manusia normal berpikir lah. Jadi memang itu bukan ranah orang awam. Dia mesti balik kepada ahli ilmu untuk bertanya. Ustaz, saya punya kasus begini orangnya, begini. Itu gimana? Nah, ini ciri-cirinya Khawarij memang betul gitu. Kalau Ustaz bilang begitu ya itu berarti oke, karena di atas ilmu. Kapasitas awam nggak sampai ke sana, bener nggak sampai ke sana gitu loh. Ya. Jadi itu perbedaan yang sangat signifikan ya. Walaupun kalau kita ingin memudahkan, memang di antara virus yang paling kuat itu adalah mudah mengkafirkan, mudah banget. Adapun Ahlus Sunnah tidak ya, akhi. Ada perbuatan kafir, tapi untuk mengatakan orang pelakunya kafir, itu vonis ya. Iyalah, vonis sabar dulu dong. Sekarang Khawarij boleh diperangi nggak? Boleh. Apa yang dilakukan Ali? Apakah begitu Ali dengar bahwa mereka pindah ke Haruriyah langsung dibantai? Enggak. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Ibnu Abbas, silahkan. Tegakkan hujjah. Lihat, bener nggak? Tegakkan hujjah dulu gitu loh. Begitu tegakkan hujjahnya selesai, Alinya yakin, baru diperangi. Dan itu kan, ya kalau kita bilang Ali langsung aja begitu Ibnu Abbas beres sikat aja. Enggak, Ali diemin dulu.
Sampai terbunuh Abdullah bin Khabbab. Terbunuh, kriminalitas yang luar biasa, tinggi kriminalitas mereka di sana. Itu baru Ali turun. Kan datanya banyak. Ya, datanya banyak. Kalau amal mereka terlihat seperti amal Khawarij betul. Ya, dari zahirnya pembangkang dan lain sebagainya. Hukum kesananya, coba kita lihat. Sabar. Apalagi ini pemerintah yang berhak untuk memerangi. Kalau kita enggak, kita perangi dengan hujjah, bukan dengan pedang. Yang dengan pedang Ali bin Abi Thalib, maksudnya pemimpin. Ya, selain dari pemimpin nggak boleh. Hal-hal seperti itu harus diurus sama pemimpin gitu. Ya begitulah. Ya. Jadi yang perlu dipahami gitu. Ustaz, tadi kita lihat orang udah ahli ibadah, Quran udah hebat, hadis baca, pokoknya ibadah udah paling hebat. Tapi tadi kalau nggak ada pemahaman di balik itu bisa sesat. Orang nggak bisa istihad sendiri berarti kan dengan sendirinya. Nah itu apakah bisa menjadi ciri-ciri kalau kita tidak mengikuti pemahaman para sahabat? Berarti bisa jadi kita betul. Dan ini diantara dalil terbesar bahwa mengikuti manhaj salaf itu, mengikuti manhaj para sahabat itu yang paling utama, wajib bagi kita. Emang ini dalil diantaranya. Bayangin ada orang hidup bareng sahabat, ribuan orang, tapi mereka malah memerangi para sahabat. Ini kan dalil besar bahwa kesesatan itu ada pada orang-orang yang tidak berpijak dengan para sahabat. Masalah mereka di mana? Masalah mereka saat mereka mengasingkan diri dari para sahabat itu udah cukup aneh. Kok bisa mengasingkan diri dari para sahabat? Sama hari ini juga. Siapa yang agamanya itu tidak mau bersama dengan para sahabat, mengasingkan diri dari pendapat para sahabat, amalnya para sahabat, akhlaknya para sahabat, keyakinan para sahabat, itu pasti nggak akan benar. Nggak akan benar. Karena kebenaran itu sumbernya mereka. Yang mendengar Al-Quran, sahabat. Yang dengar hadis, sahabat. Bahkan hadis-hadis fitnah seperti ini kan hadis-hadis termasuk hadisul fitan ya, tentang Khawarij. Itu yang bisa paling jago mengamalkannya dengan tepat siapa? Kan sahabat. Makanya kita belajar dari sini. Gimana hati-hatinya Ali bin Abi Thalib? Ini hadis-hadis fitnah nih, akan ada begini, akan ada begitu. Tapi nuruninnya pelan-pelan. Ali bin Abi Thalib mikir dulu, nanya dulu. Masya Allah, luar biasa gitu. Ini agak-agak kontradiktif ya. Maksudnya kan kita tahu kalau Al-Quran itu cahaya, ilmu, hidayah, meminta hidayah dan segala macam. Tapi memang mungkin syaitan melencengkan karena terlalu si orang-orang itu. Iya. Dia hafal hadis. Dan hadis tentang Khawarij pun dia mungkin tahu dia masuk ke situ dan dia hafal. Dia nggak berpikir itu bukan kita, itu mereka justru katanya menyangkanya mungkin. Yang perlu digariskan adalah mereka tidak bersama dengan para sahabat. Iya. Itu dia. Itu mau jalan kemana? Kalau apa yang Anda lakukan tidak bersama dengan para sahabat gimana ya akhi? Nabi SAW mengatakan, Ana amanatun li ashabi. Aku adalah amanah dan penjaga bagi para sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati. Adapun para sahabatku adalah penjaga dan amanah bagi umatku. Kata Nabi SAW, kalau sahabatku pergi, ata ummati ma tu'ad, akan datang kepada umatku apa-apa yang telah dijanjikan kepada mereka, fitnah. Makanya kalau orang di luar para sahabat itu pasti kena fitnah, pasti macam-macam masalahnya, pasti. Makanya kebenaran itu memang diukur lewat para sahabat Nabi SAW, pasti. Dan yang anehnya Khawarij mereka menerima hadis saja. Zaman sekarang ada orang nggak mau menerima hadis, mereka jadi Qur'aniyun aja ya, buat sendirian ya. Betul. Yang tadi pada akhirnya mereka akan berijtihad sendiri dan menghasilkan tafsir-tafsir tersendiri, itu selalu bahaya. Nah itu dia masalahnya. Mereka tekstualnya ada, cuma pada prakteknya mereka nggak mau ngikutin para sahabat gitu loh. Mereka benar-benar hafal aja dan mereka pahami aja udah. Apa yang mereka inginkan untuk pahami gitu loh. Mereka nggak balik kepada pemahaman para sahabat, itu intinya. Oke, Ustaz, misalkan kita melihat kadang-kadang Khawarij ini kan melihat orang pasti jatuh terhadap kemaksiatan. Betul. Mereka itu berarti ada melihat orang maksiat itu langsung dicap kafir. Keluar berarti. Nah, media-media sekarang hari ini misalkan ngelihat ada orang-orang, tokoh-tokoh segala macam melakukan, kita bilang di luar dari tingkatan maksiat, misalkan melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan yang mungkin di Indonesia ini tanda kutip hal yang biasa, mungkin budaya, mungkin ikut-ikutan. Tapi kan itu nih, lihat nih lo nih dia udah melakukan kesyirikan nih, masa lo mau kayak gitu? Maksudnya langsung dicap, berarti harusnya seperti alim mengirim hujah itu tadi. Jadi kalau orang maksiat itu kan kita lihat ini maksiat ini apa dasarnya. Kalau Allah alam ya, kalau orang Indonesia kan kita lihat sendiri, maksudnya ketidaktahuan itu hampir merata, bukan kepengetahuan ya, ketidaktahuan mereka hampir merata gitu loh.
Maka hukum untuk orang-orang yang tidak tahu adalah tegakkan hujjah. Syekh Ibrahim Ruhaili pernah bilang, ini orang jahil ente suka hukum-humui. Ini orang jahil ini hukumnya cuma satu, ajarin. Gitu. Iya. Ajarin gitu. Iya, karena emang mereka nggak tahu. Gitu. Iya. Ini kan gitu berkaca juga dengan apa yang dilakukan Ibnu Abbas gitu loh. Sampai tobat 2000 orang. Ternyata mereka emang syubhat aja, keluarin syubhatnya gitu loh. Yang nggak keluar nih syubhatnya, ini nih yang maunya aneh-aneh gitu loh. Tadi kan 2000 udah balik ya. Yang pengen tahu tuh sisanya tuh apalagi hujah mereka itu untuk tidak mau rujuk. Pertama mereka nggak puas dengan apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Oke. Mereka nggak puas. Dan ada hujah itu. Itu dia, subhanallah, hidayah ya. Biadillah ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala juga mungkin. Dan kadang-kadang subhat ketika sudah masuk dia nggak mau keluar. Susah ya keluar, bener banget. Ustaz, kan misalkan apa ya? Seperti guru-guru kita menyampaikan ilmu tentang kesyirikan. Itu kan sebagian orang mengatakan kita mengkafir-kafirkan. Iya kan? Karena kita sebenarnya kan menjelaskan kesyirikan agar tidak terjatuh kekufuran gitu kan. Ini karena ibadah tersebut khawatir orang bisa keluar dari Islam gitu kan. Itu maksudnya yang hujah yang disampaikan gitu Ustaz ya. Iya, itu kan pengajaran ya, bukan menghukumi orang kan. Iya. Itu dia tadi kan. Sama kayak orang Khawarij tipenya ya. Mereka menghukumi sesuatu dengan lazimul qaul, dengan perkataan yang kita tidak katakan. Tapi mereka pikir lo begini kan. Iya. Oh, sekarang ngejelasin syirik nih. Oh, lo kalau ngejelasin syirik berarti lo lagi kafir-kafirin orang. Ini siapa yang ngomong gini nih? Apakah kita mengkafir-kafirkan orang? Tidak. Itu jangan maksa kita untuk mengatakan sesuatu yang ente pikirin sendiri ya, akhi. Kenapa anak harus dihukumi dengan sesuatu yang anak tidak bicara? Zalim dong namanya. Saya jelasin kesyirikan. Saya bilang mengatakan sebagaimana yang Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan orang-orang yang menyekutukan Allah sebagai orang musyrik. Kalau mati masuk neraka selama-lamanya. Itu hukumnya siapa? Ya hukumnya Allah. Hukumnya Allah. Apakah kemudian ada orang muslim ya, dia melakukan praktek kesyirikan langsung neraka loh? Kan kagak juga. Ya kita tegakkan hujah, kita kasih tahu dia ada syubhat apa enggak. Karena itu yang terjadi ya. Kayak misalkan ada tokoh-tokoh nasional kita misalkan mecahkan kendi lah ya. Oh ini supaya laki. Terus minta dapat kuburan segala macam. Tokoh-tokoh ini terus langsung dicap. Sebelum lagi ada ustadz, kiai-kiai yang mendukung hal tersebut dan memoles itu seakan-akan ini bagian dari agama bahkan. Iya. Paham gak? Jadi syubhatnya tambah gede dong. Mesti uzurnya juga tambah gede pak. Iya. Syubhatnya segini loh gitu loh. Iya. Syubhatnya segini gitu. Justru tidak banget mendorong kita untuk buru-buru menghukumi orang. Kufur bilang kufrin itu Ustaz. Bisa juga masuk ke situ. Juga. Tapi tugas siapa Ustaz untuk yang memberi ngedakwain orang ini nih? Tokoh-tokoh nasional ini. Tokoh-tokoh nasional. Ya setiap orang yang bertemu dengan kemaksiatan mereka ya tegur mereka sesuai dengan kapasitas kita. Iya. Yang ada ustadz-ustadz yang bukan ustadz-ustadz yang nasional yang bisa masuk kepada mereka, masuk. Makanya kita lihat, kita senang ya kalau ada ustadz-ustadz bisa ngobrol sama orang-orang, menteri-menteri apa segala macam. Alhamdulillah, itu ada chemistry yang mulai terbentuk, mudah-mudahan kebaikan ya, namanya juga kan orang gedean ya enggak. Masa dinasihatin dia langsung terima. Cuma kan kalau di rumah kan misalkan Kang Reda kan searching mungkin dia kan Reda Samudra misalnya. Kita dia lihat video-video antum mudah-mudahan masuk ke dalam hati mereka gitu. Tapi ya kalau ente ngikutin netizen maunya kayak Khawarij berhadapan sama Ali gitu. Jadi di antara pelajarannya bahwa ini Ustaz tadi kita nggak boleh menghukumi dulu sendiri. Jadi ketika datang dalil juga dia sebenarnya dia udah ada keputusan sendiri ya mau disampaikan sama Abdullah bin Abbas juga. Dan saya udah keputusannya di sini udahlah dia kafir gitu. Oh iya itu juga jadi berat tuh. Jadi ya salah satu mungkin nggak masuknya ya tadi mungkinnya kalau kita sudah pembenaran mungkin buat mereka ya kayak gitu. Ustaz. Sombong juga sih berarti ya. Masuk akhir ibadah itu yang anehnya gitu. Betul. Saat tadi yang bisa diambil sedikit ketika Ibnu Abbas mendatangi Khawarij itu di luar dari pembahasan tentang Khawarij ada yang menarik tadi Ibnu Abbas memakai baju merah. Ya boleh pakai baju merah. Mungkin ini salah satu ibro juga karena kan ada memang ada hadis ketika larangan memakai baju merah. Tapi kita juga melihat hadis Nabi juga pakai baju merah. Nah ini di luar dari pembahasan Khawarij tapi ini ibro yang juga bisa diambil mungkin. Sebatas apa merah, mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Iya betul. Yang Anda ketahui kalau ada dua kayak gini, sebagian yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu pada saat pakai baju merah itu bukan merah, colok, bukan merah semuanya. Iya. Ada bagian lain yang tidak berwarna merah. Oke. Itu yang Anda ketahui. Jadi kalau merahnya polos, itu masih terlarang. Tapi yang dipakai Nabi SAW bukan merah polos, itu merah yang memiliki ada warna lain. Ada
Ada coraknya. Ada coraknya mungkin gitu-gitu. Itu yang diperbolehkan gitu. Yang katanya ada karena itu di zafaron yang dicelupkan itu merahnya khusus itu atau memang yang penting kalau bisa jangan polos. Yang Anda tahu sih itu ya, merahnya jangan polos gitu aja sih. Berarti kalau bisa dibilang kalau misalkan Nabi pakai warna merah dan Ibnu Abbas pakai merah itu mungkin tidak polos ya karena ada yang lain. Corak-corak lainnya Dan ya. caranya begitu dalam memahami. Kumpulin dulu riwayatnya, baru ada hukumnya. Jangan cuma Hukumin dulu di awal. apa namanya, Nabi melarang pakai baju merah, udah beres. udah aja. Makanya pentingnya belajar fikih dalam hadis ya. Jadi dalam bab fikih memakai baju warna merah, ntar kan dikumpulin sama ulama hadisnya. Hadis yang bolehin, hadis nggak boleh, hadis pakai, hadis nggak pakai. Nah, nanti ujungnya ada hukumnya. Makruh, boleh, tapi begini. Nah, ini kan banyak masalah kayak gini. Kayak Nabi minum disuruh duduk sama Nabi. Ternyata Nabi berdiri juga gitu loh. Ini mau kemana bawanya? Apakah Nabinya yang pelin-pelan? Kan nggak boleh. Bener nggak? Tapi gimana kita melihat bagaimana Nabi SAW bersikap di waktu itu? Ternyata Nabi SAW memang membolehkan minum berdiri. Duduk bagi Nabi SAW adalah kemuliaan, keutamaan, tapi nggak wajib gitu loh. Iya. Tapi kan kalau kita kumpulin kan jadi paham, benar nggak? Maka Syekh Sulaiman pernah mengatakan di antara keunggulan ahlu sunnah, mereka ini kalau ngelihat dalil kayak lihat dari mercusuar di atas, semuanya kelihatan. Baru ada hukumnya. Jadi nggak sepenggal gitu loh. Kayak Khawarij tadi kan kayak gitu kan? Sepenggal. Apa slogannya dia? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Langsung diambil. Padahal ada ayat yang lain yang Ibnu Abbas bawain apa segala macam. Kan ini hadisnya sebenarnya panjang ya. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas berdalil dengan A, B, C, D, banyak dan gitu. Tapi mereka miss ternyata nggak paham. Dalam pembahasan Nahrawaran ini apa yang bisa kita ambil dan mungkin kondisi pada hari ini? Iya, pertama kalau dari apa yang kita sebutkan tadi tentang Khawarij, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, kita bisa mengambil hal yang paling penting adalah bersama dengan para sahabat dalam beragama. Ini nggak ada manfaat dalam cerita tersebut sebesar manfaat ini. Kalau ente mau selamat dunia akhirat, ente selalu bersama dengan para sahabat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, man kana mustanan falyastan nabi man qad mat. Siapa yang ingin ngambil contoh panutan, ambil contoh yang orang udah meninggal. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di jalan yang lurus. Itu satu. Kedua, hukum-hukum besar seperti hukum ahlul bid'ah ini, Khawarij ini, kafir ini ranahnya para ulama. Masyarakat Ali bin Abi Thalib bukan orang bodoh. Ali bin Abi Thalib punya banyak murid, tapi kita nggak pernah dengar pendapat-pendapat murid mereka dalam cerita ini. Mereka kembali kepada alim, kepada Ali, kepada Ibnu Abbas, orang-orang besar di antara mereka. Makanya di sini juga kita belajar gitu ya, bahwa kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal besar, janganlah kita berbicara di sana. Ya, Anda bisa cerita tentang ini, tapi apakah Anda bisa untuk langsung serta-merta mengatakan itu Khawarij A, B, dan C? Oh, nggak mudah ya, akhi. Kita mesti ngumpulin ustadz kita dulu, nanya syekh dulu. Nih tipenya gini syekh, apa ini masuk bagian Khawarij atau tidak? Kayak gitu. Sebagaimana yang kita lihat pada Ali bin Abi Thalib dan sikapnya kepada Ibnu Abbas juga. Mungkin itu.